Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita dari Hakim-Hakim 10 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal." Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pernah berbuat dosa. Tapi tak semua orang berani mengakui dosa-dosanya. Ayat ini menunjukkan kondisi umat Israel dan juga kita yang hidup di masa kini yang berulang kali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan dan memilih ilah-ilah lain, hingga akhirnya mereka mengalami penindasan dan penderitaan. Ketika beban dosa dan konsekuensi itu menjadi terlalu berat, mereka berseru kepada Tuhan, mengakui kesalahan mereka dan memohon pertolongan kepadanya. Bila Israel kala itu menyembah Baal sebagai berhala, maka penyembahan berhala masa kini nampak misalnya dalam kehidupan materialisme. Apa itu? Mengejar harta kekayaan bahkan dengan cara-cara yang salah. Apalagi hedonisme, yaitu mencari kenyamanan diri sendiri meski bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah bentuk-bentuk penyembahan berhala masa kini. Advent adalah masa-masa pertobatan yang ditandai dengan pengakuan dosa, penyesalan, dan keinginan untuk mengubah diri. Sobat Kairos, melalui nas ini ada beberapa hal yang perlu kita hidupi sebagai langkah pertobatan. Maka ada 3 hal penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini, terutama relevansinya di dalam kehidupan kita masa kini. Yang pertama, keberanian untuk mengakui dosa. Langkah pertama memasuki pertobatan adalah berani mengakui dosa-dosa. Israel menyadari dan mengakui bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Pengakuan dosa membawa pemulihan bagi diri si pengaku. Sebaliknya, orang yang sulit mengakui dosa sama seperti orang yang menyembunyikan luka di dalam hatinya. Dalam kehidupan kita saat ini, keberanian untuk mengakui kesalahan seringkali menjadi tantangan, baik secara pribadi maupun kolektif. Namun, tanpa pengakuan tidak akan ada pertobatan. Hari ini, mari berani mengaku dosa-dosa apa yang telah kita perbuat. Terhadap suami dan istrimu kah? Terhadap rekan sekerjamu kah? Atau terhadap orang-orang terdekat kita? Hal kedua adalah pertobatan yang tulus. Pengakuan dosa kurang berarti jika tidak disertai pertobatan dalam artian perubahan hidup. Metanoia artinya pertobatan dari hidup yang menjauh dari kehendak Allah menjadi hidup yang mendekat dengan kehendak Allah. Pertobatan bukan hanya soal mengakui dosa, tetapi juga soal mengubah arah hidup. Masa kini mengajarkan bahwa banyak hal-hal keserakahan, keegoisan, dan prioritas yang salah dapat menjadi berhala modern masa kini. Pertobatan berarti menempatkan Tuhan kembali di pusat kehidupan kita, membuang kebiasaan buruk, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini, coba lihat kemana arah hidupmu berjalan. Apakah membawamu semakin dekat kepada Allah, atau malah membawamu kian jauh dari Allah? Dekatkan hidup dan perilakumu kepada Allah sebagai wujud pertobatan. Jika selama ini saudara jauh dari kehidupan dan persekutuan dengan Allah, kini saatnya pulang
dan berbalik kepada Allah. Pulanglah, Allah menantimu. Yang ketiga, kasih Allah tidak berubah. Allah selalu menanti kapan kita sadar, membuka diri, dan kembali kepadanya. Allah seperti Bapa dalam Lukas 15, yang selalu menanti dan menyambut anak-anaknya pulang kepadanya. Kasih Allah yang tidak pernah berubah, selalu menyambut setiap orang yang pulang kepadanya. Kasih Allah menarik kita kian mendekat kepada Allah. Maka kita berani mendekat pada Allah, karena Dia selalu mengasihi kita. Lupakan dosa dan kejahatanmu. Ingatlah kasih Allah yang menantimu selalu. Cinta kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa dan kejahatanmu. Andalkanlah itu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu-minggu Advent menyerukan pertobatan sebagai persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali. Kira-kira sedang apakah kita saat Kristus datang kedua kali? Agar kita tidak didapati sedang berlumur dosa, mulailah hari ini akui dosa-dosamu, perbaiki arah hidupmu, dan andalkan cinta kasih Allah. Hari ini, pikirkanlah apa yang hendak saudara ubah dalam hidupmu. Pikirkanlah hal-hal apa yang hendak saudara perbaiki. Cara berbicaramu kah? Cara bertutur sapamu kah? Cara memperlakukan seisi rumahmu kah? Pertobatan dimulai dari hal-hal terkecil. Mulailah memperbaiki relasimu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dan dengan rekan sekerjamu. Selamat menghidupi pertobatan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.